Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Prabowo Setiaji, NIM 196012144009 dari kelas PJKRD. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 kompetensi guru berdasarkan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru bagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi belajar, dan perkembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi dalam kompetensi pedagogik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi memahami prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. Yang kedua, merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan. Menerapkan teori belajar dan pembelajaran. Menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar atau setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Yang keempat, merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi asesmen, proses dan hasil belajar secara kesinambungan dengan berbagai metode menganalisis hasil evaluasi proses hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar, mastery level, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Yang kelima, mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan sebagai potensi meliputi memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi akademik dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan sebagai potensi non-akademik. Yang selanjutnya, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan sebagai peserta didik, dan akhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi kepribadian yang mantap dan stabil, meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, kepribadian yang dewasa, yaitu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Yang ketiga, kepribadian yang arif adalah kemampuan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat, kepribadian yang berwibawa, meliputi memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Yang kelima, berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan, meliputi bertindak sesuai dengan norma religius, intek, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang teladani peserta didik. Yang selanjutnya, kompetensi profesional.
kompetisi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah sesuai substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang pertama, Yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang ketiga, pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. Yang keempat, pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang kelima, memanfaatkan TIK untuk komunikasi dan pengembangan diri. Selanjutnya, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang pertama, bersikap inkludif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis, kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi, bertugas seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keagamaan sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan. Menurut Spener dalam Moiriono, kompetensi adalah didefinisikan sebagai karakteristik yang mendasari seorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam kerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan. Efektif atau kinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Menurut Sudarmanto 2009 mengutarakan dalam tulisannya bahwa kompetensi merupakan suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. Atribut tersebut adalah kualitas diberikan pada orang atau benda yang mengacu pada karakteristik tertentu yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Atribut tersebut terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan keahlian atau karakteristik tertentu. Jadi, secara rinci, ada 5 definisi kompetensi yang harus dimiliki oleh semua individu. Antara lain, task skills, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja. Yang kedua, task management skill, yaitu keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan. Yang ketiga, contingency management skill, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan. Yang keempat, job role advancement skill, yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta melihara kenyamanan lingkungan kerja. Yang kelima, transfer skill, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau kerja. Jadi itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.